Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH, teman-teman. Baik teman-teman, apa kabar semuanya teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian bertambah sehat, kalian bertambah semangat, dan kalian bertambah sembuh lagi ya teman-teman ya, dan bisa pulih serta melakukan aktivitas apapun yang teman-teman mau. Baik teman-teman, video saya kali ini teman-teman, saya akan berbagi pengalaman teman-teman ya. Ini semua berdasarkan pengalaman saya teman-teman, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari oleh pasangan kita, suami atau istri yang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, para pendamping ini wajib mengingatkan ya teman-teman ya, apa saja sih kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari oleh mereka teman-teman. Nanti kita simak ya, dan saya akan bahas teman-teman bagaimana ya caranya teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman channel Bunda NH. Dengan subscribe-nya kalian ya, dengan dukungan dari kalian, saya lebih lagi bisa membuat video-video berdasarkan pengalaman saya ya, menghadapi suami saya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Dan yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya itu bisa berkembang teman-teman. Baik teman-teman, kita akan bahas ya, ini untuk para pendamping, bagaimana cara kita harus mengingatkan kebiasaan-kebiasaan pasangan kita yang harus dihindari teman-teman. Nah teman-teman ya, jika memang pasangan kita ini sudah terlanjur terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman, itu usahakan untuk menghindari beberapa kebiasaan yang nanti saya akan bahas di sini teman-teman. Yang pertama, kebiasaan yang pertama adalah teman-teman, dilarang tidur atau berbaring setelah makan teman-teman. Nah, kenapa sih setelah makan itu nggak boleh tidur Bun? Nah teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli, saya hanya berbagi pengalaman saja di channel Bunda NH ini teman-teman. Ya, kenapa ya kebiasaan itu tidak boleh dilakukan oleh pasangan kita teman-teman. Yang harus dihindari itu tidak boleh berbaring ya, atau tidur setelah makan teman-teman. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini teman-teman ya, itu jangan sampai dilakukan. Karena apa teman-teman? Setelah makan ya, jika pasangan kita tidur ya langsung berbaring gitu kan, itu akan memicu asam lambung itu naik teman-teman, naik lagi ke kerongkongan. Nanti kerongkongan terasa panas, perih, terus dada nyeri teman-teman, terus mulut juga asem, mulut juga pahit dan gak enak lah teman-teman perasaannya. Itu tidak nyaman teman-teman. Nah, kebiasaan setelah makan itu tidur teman-teman ya, memicu asam lambung naik itu teman-teman. Karena apa? Makanan yang masuk ya, itu belum masuk ke dalam sistem pencernaan teman-teman ya, masuk ke lambung, terus di sistem pencernaan kita belum tercerna dengan baik teman-teman. Nah, itu yang akan memicu asam lambung itu naik teman-teman ke atas ya teman-teman ya. Nah, itu akan memicu asam lambung itu naik ke kerongkongan teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang perlu dihindari tadi ya, tidur setelah makan teman-teman. Usahakan pasangan kita itu 2 sampai dengan 3 jam itu teman-teman tidak boleh tidur, tidak boleh berbaring terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya Bun agar tidak cepat tidur atau tidak maunya tiduran atau berbaring terus Bun gitu kan? Yang saya lakukan teman-teman ya, saat itu ke suami saya selalu mengingatkan teman-teman, untuk suami saya ini setelah makan itu ya 2 sampai dengan 3 jam itu teman-teman, suami saya itu tidak boleh tiduran dulu teman-teman. Nah, saya ajak suami saya itu untuk melakukan aktivitas di dalam rumah teman-teman. Nah, kadang memang ya suami saya itu nggak mau diem teman-teman. Nah, setelah makan itu tidak tidur dulu, tunggu waktu 2 sampai 3 jam suami saya melakukan ini teman-teman. Nah, ini boleh ya ditiru oleh teman-teman gitu kan. Yang pertama itu suami saya itu melakukan bersih-bersih teman-teman ya, bersih-bersih rumah, terus bersih-bersih rumput liar yang ada di pekarangan, terus
bersih-bersih kendaraan teman-teman. Nah, itu suami saya selalu bergerak teman-teman di luar rumah ya, di sekitar rumah itu bisa, atau bisa ya jalan-jalan aja teman-teman. Namun kalau misalkan suasananya mendung atau hujan ya, itu bisa dilakukan aktivitas di dalam rumah teman-teman. Nah, contohnya aktivitas di dalam rumah itu apa teman-teman? Itu bisa yang namanya ngepel-ngepel, terus nyapu, terus ya bolak-balik aja dapur lagi gitu kan, terus depan rumah ke teras ya, bisa bersih-bersih. Ya tadi teman-teman ya, itu bisa dilakukan ya oleh pasangan kita, itu bersih-bersih rumah teman-teman. Entah itu ngelap-ngelap jendela, meja, kursi ya, atau bersih-bersih dapur itu teman-teman. Nah, itu dilakukan teman-teman untuk ya sambil menunggu 2 sampai 3 jam itu mereka bisa tiduran, mereka bisa berbaring teman-teman. Nah, kalau misalkan setelah makan terus berbaring, terus tidur ya, memang kadang ya kita aja yang normal teman-teman, kalau perut sudah diisi makanan dan sudah kenyang, itu pastinya kita akan ngantuk teman-teman. Tapi ya untuk pasangan kita, suami atau istri yang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, itu harus diingatkan untuk tidak tiduran dulu, untuk tidak berbaring dulu atau rebahan dulu setelah makan teman-teman. Tunggu 2 sampai dengan 3 jam. Nah, kebiasaan itu juga ya harus diingatkan oleh kita sebagai para pendamping gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, kebiasaan apa saja sih yang harus dihindari oleh pasangan kita yang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder? Yang kedua adalah memperbaiki pola makan teman-teman ya. Nah, pola makan ini yang seperti apa? Ya, jam makannya diatur. Terus yang penting itu jangan telat makan teman-teman. Ya, jangan sampai pasangan kita ini telat makan teman-teman, dan perutnya itu kosong terlalu lama. Kenapa teman-teman ya? Setelah dalam proses penyembuhan teman-teman ya, yang penting itu perut pasangan kita ini selalu terisi. Nah, dengan makan yang tidak terlambat jam makannya teman-teman. Nah, makan sesering mungkin teman-teman ya, tapi dengan porsi kecil atau porsi sedikit teman-teman. Bisa sedikit saja ya, beberapa sendok itu nggak apa-apa, yang penting sering. Terus teman-teman menghindari untuk jangan telat makan pada saat mungkin ya teman-teman, sebagian penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman ada yang bekerja ya, ada yang melakukan aktivitas di luar rumah dan jadwalnya juga mungkin padat. Nah, itu harus sering diingatkan teman-teman oleh kita sebagai para pendamping, bisa lewat telepon, bisa lewat ini ya, komunikasi chat langsung gitu kan teman-teman, untuk selalu mereka diingatkan jam makannya. Nah, teman-teman, jika memang para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman bekerja tadi ya di luar rumah, itu kita sebagai para pendamping menyiapkan bekalnya teman-teman ya. Terus makanannya juga itu harus diperhatikan, 4 sehat 5 sempurna. Nah, teman-teman, kalau misalkan iya nih, kadang ya saking sibuknya jadwal itu padat teman-teman, mungkin ada yang meeting, ada yang rapat gitu teman-teman, sampai akhirnya jam makan terlewati. Nah, itu jangan sampai teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman siapkan yang namanya cemilan sehat. Nah, cemilan sehat apa saja sih Bun ya? Cemilan sehat terserah teman-teman mau apa ya. Itu bisa salad sayur ya, atau salad buah, atau siapkan buah. Nah, teman-teman, nah itu yang harus teman-teman perhatikan sebagai para pendamping. Jam makan mereka jangan sampai mereka terlambat makan teman-teman. Dan yang ketiga ya teman-teman ya, itu adalah menghindari kebiasaan-kebiasaan makan makanan yang bisa memicu asam lambung itu naik teman-teman. Nah, makanan yang harus dihindari apa sih Bun gitu kan? Makanan dan minuman yang harus dihindari ya, makanan yang pedas, yang asam, terus yang minuman yang bersoda ya, yang alkohol, terus juga itu kopi, makanan-makanan yang berlemak, itu yang harus dihindari oleh pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi sebagai para pendamping itu harus pinter-pinter menyiapkan menu makanan sehat
ya untuk pasangan kita, suami atau istri, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, support system dari keluarga itu, teman-teman, itu penting banget untuk mempercepat kesembuhan ya para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman. Karena dengan dukungan keluarga ya, dengan support system yang dari keluarga terdekat dulu, keluarga inti, itu membuat pasangan kita ini ya, teman-teman, itu akhirnya termotivasi. Saya pengen sehat seperti mereka, seperti keluarga saya gitu kan. Saya ingin cepat sembuh dan terbebas dari anxiety psychosomatic disorder ini, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tadi ya menjaga pola makan, terus kebiasaan selanjutnya yang harus dihindari adalah tidur dalam posisi telentang, teman-teman. Jadi tidur yang baik untuk para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu dengan posisi kepala dan dada itu lebih tinggi, teman-teman. Jadi bantalnya itu ya bisa lebih tinggi, teman-teman, nggak apa-apa tinggi ya, dikit ya. Jadi tidak rata dengan tubuh kita. Nah, kenapa itu harus tinggi, teman-teman? Karena untuk menekan ya asam lambung itu naik, teman-teman, naik melalui katup yang ada di antara lambung dan kerongkongan. Jangan sampai itu naik ke atas, teman-teman. Nanti akan ada timbul sensasi-sensasi yang bagi mereka itu horor, teman-teman ya. Sensasinya kerongkongannya itu panas, terus dadanya nyeri tadi ya, terus nggak enak deh perasaannya gitu kan. Nah, tidur yang baik ya, tadi kepala dan dada itu harus lebih tinggi, teman-teman. Nah, cukup tidur ya, itu akan mempercepat kesembuhan pasangan kita yang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman. Dan yang paling lebih utama lagi adalah, teman-teman, kebiasaan mereka yang masih belum bisa mengabaikan pola pikir negatif. Nah, itu yang harus dihindari, teman-teman. Untuk mereka itu ya, teman-teman, harus selalu diingatkan untuk tidak boleh stres, untuk tidak boleh memikirkan ke hal-hal atau penyakit-penyakit berat atau penyakit-penyakit serius yang selalu aja ada lewat di pikiran mereka, teman-teman. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi, teman-teman, kita harus selalu mengingatkan mereka, teman-teman, untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman. Jadi, teman-teman, sebagai pendamping ya, memang mungkin ya kadang ada kesulitan, teman-teman, kadang menemukan titik jenuh, teman-teman ya, menghadapi para pasangan kita yang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Titik jenuh itu memang mungkin ada ya, teman-teman ya, kalau pasangan kita itu tidak bisa ya itu mengikuti apa yang kita arahkan, metode-metode yang selalu kita ingatkan, kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita ingatkan. Kadang kita memang mungkin ya merasa jengkel sendiri gitu loh, teman-teman. Kok susah banget sih gitu loh, padahal untuk sembuh gitu kan, untuk sembuh dirinya sendiri. Nah, teman-teman, kita jangan sampai ya bersikap seperti itu. Boleh kita jenuh, boleh kita merasa kadang ya tidak dihargai apa yang kita sampaikan. Nggak apa-apa itu ya, boleh, tapi kita tetap harus memberikan ya sistem support ya, kita harus memberikan dukungan penuh, teman-teman, karena support sistem dari keluarga itu sebagai penunjang kesembuhan ya mereka, teman-teman, untuk lebih cepat lagi pulih, teman-teman. Nah, beberapa kebiasaan itu tetap harus selalu kita ingatkan, teman-teman ya. Karena apa? Kita sayang sama mereka, kita sayang sama pasangan kita ya, teman-teman. Kita juga pengen mereka itu cepat sembuh, pasangan kita itu cepat lagi kembali pulih, teman-teman. Jangan terlalu hanyut ya dalam pola pikir mereka yang selalu negatif. Nah, jika mereka masih belum bisa mengabaikan pikiran-pikiran negatifnya, teman-teman, ya itu akan memperlambat nanti kesembuhannya, teman-teman. Nah, jadi ya, kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya sebutkan, teman-teman, tolong untuk para pendamping harus tetap mengingatkan ya, harus tetap mengingatkan bagaimanapun caranya, teman-teman, agar mereka mau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari ya. Kita sampaikan aja ke mereka ya, pasangan kita gini, ayo ini demi kebaikan
kita sayang gitu kan, demi mempercepat kesembuhan pasangan kita ya. Kita sampaikan seperti itu. Ayo, saya juga nggak pengen lihat kamu sakit terus, saya juga nggak pengen lihat kamu lemah gitu kan menghadapi sakit ini, jangan gitu kan. Nah, itu harus tetap kita berikan semangat teman-teman ya. Jadi para pendamping itu wajib terus mengingatkan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang harus dihindari dan metode-metode apa saja yang harus dijalankan oleh mereka teman-teman ya. Metode-metodenya itu sudah disampaikan oleh beberapa mentor atau motivator ya teman-teman ya, yang teman-teman mungkin sering lihat ya di channel-channel motivator yang lain teman-teman. Nah, di sini saya hanya berbagi pengalaman saja teman-teman, apa yang saya lakukan selama suami saya menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, selama beberapa tahun teman-teman. Suami saya ini kadang suka jengkel ya kalau sayanya itu lupa gitu kan untuk mengingatkan teman-teman. Nah, itu memang ya kita ini kadang sering lupa gitu kan mungkin ya. Nah teman-teman, jadi jangan sampai kita ya lupa mengingatkan pasangan kita untuk menjalankan metode-metodenya untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang akan memperlambat kesembuhan, yang akan memperlambat proses kesembuhan pasangan kita teman-teman. Jadi terus dan terus mengingatkan, dan terus yang pasti teman-teman ingatkan lagi untuk selalu banyak bergerak, tidak mager ya, atau tidak malas gerak teman-teman dalam cuaca apapun ya teman-teman ya, terutama olahraga di pagi hari dan sore hari teman-teman. Itu wajib banget ya, pasangan kita harus melakukannya teman-teman ya, pagi hari dan sore hari ya, 30 menit sampai dengan 1 jam ya, itu cukup teman-teman. Nah, ada beberapa juga para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder itu komunikasi dengan saya teman-teman ya, japri gitu kan, bagaimana cara mengatasinya. Nah, di situ saya berbagi pengalaman dengan mereka teman-teman, dan alhamdulillahnya mereka itu mau mengikuti teman-teman apa yang saya arahkan teman-teman, dan ini semua berdasarkan pengalaman saya teman-teman saat saya menghadapi suami saya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Dan teman-teman, beberapa orang ya yang japri ke saya, yang komunikasi dengan saya, itu alhamdulillahnya kami intens ya, saya intens ya teman-teman ya komunikasi dengan mereka teman-teman, dan alhamdulillah ya saya senang banget bisa membantu teman-teman para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatis yang sedang berjuang terbebas dari anxiety psikosomatisnya teman-teman. Nah, nggak apa-apa, boleh yang mau japri ya, yang boleh yang mau komunikasi dengan saya, itu nomor teleponnya juga sudah pernah suami saya sebutkan di channelnya Kang Sunandi teman-teman. Nah, itu bisa di situ. Nah teman-teman ya, alhamdulillah ya, mereka itu selalu memberitahu saya teman-teman perkembangannya teman-teman. Nah, contohnya ada siapa ya, yang mungkin banyak ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selalu mereka mengabari saya teman-teman bahwa oh iya Bunda, saya barusan selesai jalan kaki, saya baru selesai olahraga, dan alhamdulillah ada perkembangan Bunda gitu kan. Walaupun kadang katanya sensasi itu sering colak-colek gitu kan. Nah, kadang sensasi keringan itu mereka sampaikan, terus sensasi perasaan tidak nyaman juga itu mereka sampaikan ke saya. Itu nggak apa-apa teman-teman ya, kalau memang itu bisa membantu mempercepat proses kesembuhan pasangan kita, suami atau istri yang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Dan insya Allah saya selalu terbuka teman-teman untuk membantu. Begitupun juga dengan suami saya teman-teman yang sudah berbagi pengalaman ya teman-teman ya di channel YouTube-nya teman-teman, bagaimana suami saya ini berjuang menghadapi yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, bagi teman-teman pendamping tetap harus bisa
mengedukasi, tetap harus bisa mengingatkan, tetap harus bisa mengarahkan pasangan-pasangan kita yang menderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, untuk menjalankan metodenya dan untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang bisa memicu asam lambung itu naik dan memicu pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran mereka teman-teman. Nah, tingkat stresnya itu teman-teman bagi mereka itu harus dihilangkan teman-teman ya, karena semakin stres, semakin tegang, nanti suplai oksigen itu ke otak itu akhirnya tidak lancar teman-teman ya. Solusinya tadi dengan olahraga jalan kaki di pagi hari dan sore hari teman-teman, itu bisa melancarkan peredaran darah teman-teman, akhirnya itu nanti suplai oksigen ke otak itu lancar teman-teman. Nah, dengan berjemur sinar matahari pagi hari itu baik banget teman-teman untuk kesehatan kita semua, tidak hanya untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatis, tapi itu baik juga untuk kita para pendamping teman-teman. Kita harus sehat ya, para pendamping harus kuat, para pendamping harus yakin, harus sabar, dan harus semangat seperti video saya yang kemarin saya buat dan saya sudah share di channel YouTube Bunda NH. Nah teman-teman ya, baik teman-teman, jadi saya ingatkan lagi teman-teman untuk semua para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ya, yakinlah kalian sehat ya, yakinlah kalian bisa pulih, yakinlah bahwa kalian itu tidak mengidap sesuatu penyakit yang berbahaya atau sesuatu penyakit yang berat. Itu harus yakin kalian bisa terbebas dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman ya. Jadi ayo para pendamping, kita berjuang bersama. Ayo para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder juga kita ya, para pendamping itu, untuk bisa lebih mempercepat proses kesembuhan kalian semua. Nah teman-teman, itulah video saya ya, yang saya sampaikan ya, kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari oleh para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ya. Sebagai pendamping wajib mengingatkannya terus dan terus, jangan bosan ya teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga video saya bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk pasangan teman-teman yang menderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi ya, saya di sini hanya berbagi pengalaman teman-teman ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya saat saya menghadapi suami saya yang menderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, dan akhirnya bisa sembuh teman-teman dengan metode-metode tadi ya, yang sering banget Kang Sunandi ini sampaikan di channel YouTube-nya Kang Sunandi, begitu teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, channel Bunda NH ini kami buat ya untuk membantu para pendamping pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder agar tidak kebingungan langkah-langkah atau cara-caranya, bagaimana mengatasinya, bagaimana menghadapi mereka yang punya pasangan yang menderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi kami itu ingin membantu teman-teman ya, membantu kalian semua agar kalian bisa kembali pulih ya teman-teman ya, agar kalian bisa bebas dari gangguan asam lambung yang disertai anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi jangan patah semangat teman-teman, ayo kita berjuang bersama, ayo kita bergandengan tangan ya, ayo kita saling support ya. Support dari support sistem dari keluarga itu penting, support sistem dari orang-orang di sekitarnya juga itu penting. Nah, kita saling support ya teman-teman ya, untuk para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic. Ayo kita saling bergandeng tangan untuk saling support, saling dukung, saling mendoakan satu sama lain agar semuanya sehat, agar semuanya kembali pulih teman-teman. Baik teman-teman, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam video saya
Baik teman-teman, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video saya ya. Saya hanya manusia biasa, tempatnya salah dan hilaf teman-teman. Saya mohon dimaafkan dan semoga video-video saya bisa bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa share ya ke teman-teman lain yang membutuhkan. Baik teman-teman, saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, salam semangat, salam sehat.